Hai semuanya, kadang kita baru benar-benar paham betapa berharganya sesuatu setelah semuanya pergi. Dan anehnya, manusia memang sering begitu. Kita suka menunda, suka merasa masih ada waktu, suka percaya bahwa hidup akan selalu memberi kesempatan kedua. Padahal, tidak semua yang pergi bakal balik lagi. Tidak semua luka bisa sembuh begitu saja, dan tidak semua orang akan tetap tinggal meski kita bilang, "Aku sayang kalian." Banyak dari kita berjalan menjalani hidup seperti tidak pernah benar-benar berpikir tentang apa yang bisa hilang. Kita sibuk mengejar banyak hal, tapi lupa menjaga hal-hal yang justru paling dekat. Kita bilang nanti akan berubah, nanti akan memperbaiki hubungan, nanti akan lebih perhatian, nanti akan berhenti menyakiti diri sendiri. Tapi nanti itu sering berubah jadi tidak pernah. Ada kalanya hidup memberi peringatan kecil, tapi kita malah mengabaikannya. Kita merasa kuat, merasa bisa mengatasi semuanya sendiri, merasa dunia ini lagi-lagi akan memaklumi kita. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Orang yang dulu selalu ada mendadak pergi. Kesempatan yang kita remehkan hilang begitu saja. Waktu yang kita sia-siakan tidak bisa diputar kembali. Dan di titik itu, barulah muncul penyesalan yang seringkali terasa pahit. Pahit bukan karena hidup jahat, tetapi karena kita sendiri terlalu meremehkan waktu. Dalam hidup, kita jarang benar-benar siap kehilangan, tapi kehilangan tetap datang meski kita menolaknya. Dan hal itulah yang membuat hidup begitu nyata, bahwa setiap hari adalah kesempatan, bukan jaminan. Sebagian orang menyesal karena pernah menyakiti, sebagian menyesal karena pernah diam, sebagian menyesal karena melepas orang baik, sebagian menyesal karena tidak menghargai diri sendiri. Manusia memang kompleks, tapi satu yang sama, kita semua pernah merasa, seandainya aku bisa kembali ke masa itu. Namun sayangnya, hidup tidak menyediakan tombol rewind. Yang ada hanya hari ini dan diri kita yang sekarang. Kalau hari ini tidak dimanfaatkan dengan baik, esok tidak menjamin keadaan jadi lebih baik. Kita bisa kehilangan apapun dalam sekejap. Orang, momen, kesehatan, bahkan diri sendiri. Makanya, jangan tunggu sampai semuanya terlambat untuk mulai memperbaiki hidup. Kadang kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita kalah oleh rasa malas. Kita tahu apa yang seharusnya dijaga, tapi kita kalah oleh ego. Kita tahu siapa yang harus dipertahankan, tapi kita kalah oleh gengsi. Kita tahu apa yang sebenarnya membuat kita hancur, tapi kita tetap bertahan karena takut memulai hidup baru. Kita tahu sekali bahwa menunda hanya memperpanjang luka, tapi ragu membuat kita tetap diam. Semua itu akhirnya membentuk lingkaran penyesalan yang terasa seperti perang batin tanpa akhir. Dan ironisnya, kita sadar, tapi tidak benar-benar bergerak. Beberapa orang bahkan menjalani hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, padahal hati mereka sendiri terus berteriak minta diperhatikan. Setiap hari mengalah, setiap hari memendam, setiap hari pura-pura kuat, padahal rapuh. Sekuat apapun seseorang, kalau ia terus memaksakan diri tanpa jeda, cepat atau lambat ia akan jatuh. Dan ketika jatuh, barulah muncul penyesalan. Kenapa dulu tidak berani bilang lelah? Kenapa dulu tidak jujur bahwa dirinya juga butuh dipedulikan? Kenapa dulu membiarkan orang lain mengatur hidup, sementara dirinya sendiri diam karena takut terlihat salah? Hidup bukan tentang terlihat kuat, tetapi tentang berani jujur pada diri sendiri. Banyak penyesalan muncul karena kita malu menjadi manusia yang punya batas. Kita memaksakan standar yang tidak realistis. Kita hidup hanya untuk membuktikan sesuatu yang kadang bahkan tidak penting. Kita terlalu sibuk menunjukkan bahwa kita baik-baik saja, sampai lupa bahwa tujuan hidup bukan menyenangkan semua orang, tapi hidup dengan sadar dan penuh makna. Tidak apa-apa kalau kita butuh istirahat, butuh bantuan, butuh waktu untuk menyadari kesalahan. Justru dengan begitu, kita lebih mudah memperbaiki diri sebelum semuanya benar-benar hilang. Ada pula penyesalan yang diam-diam tumbuh dari apa yang tidak kita ucapkan.
banyak orang kehilangan momen berharga karena terlalu sibuk mengurung perasaan. Mereka takut terlihat bodoh, takut ditolak, takut disalahpahami. Akhirnya memilih diam. Padahal satu kalimat sederhana seperti maaf, terima kasih, atau aku sayang kamu bisa menyelamatkan hubungan yang hampir runtuh. Kita sering menunda untuk jujur, dan penundaan itu berubah jadi jarak, jarak berubah jadi dingin, dingin berubah jadi hilang. Ketika semuanya sudah pergi, kata-kata yang dulu terasa sulit tiba-tiba berubah jadi luka yang terus menghantui. Kadang kita lupa bahwa waktu bukan hanya berjalan, tapi juga mengikis. Mengikis kesabaran orang, mengikis kesehatan, mengikis kesempatan, bahkan mengikis keberanian. Kita tidak punya kendali penuh atas hidup, tapi kita punya kendali atas pilihan. Sayangnya, banyak orang memilih untuk terus menunda perubahan karena mereka menunggu momen yang sempurna. Padahal momen sempurna tidak pernah ada. Yang ada hanya hari ini, kesempatan yang sekarang, dan keberanian yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau kita selalu menunggu waktu ideal, maka hidup akan terus berlalu tanpa hasil apapun. Manusia sering sekali baru sadar saat berada di titik paling bawah. Ketika semuanya terasa gelap, baru kita paham betapa terang itu berharga. Ketika hati sudah terluka parah, baru kita sadar bahwa menjaga lebih mudah daripada memperbaiki. Ketika orang baik pergi untuk selamanya, baru kita sadar betapa berharganya kehadiran mereka. Dan di titik itu, kita belajar bahwa penyesalan paling menyakitkan bukan yang membuat kita menangis, tetapi yang membuat kita sadar bahwa kita bisa mencegahnya, tapi kita tidak lakukan. Kadang kita tidak sadar bahwa hidup ini sebenarnya memberi banyak tanda sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Hubungan yang renggang selalu dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Kelelahan mental selalu dimulai dari perasaan sesak yang kita biarkan menumpuk. Hilangnya motivasi selalu dimulai dari kebiasaan menunda yang kita pikir nanti bisa dikejar. Tapi karena kita terlalu terbiasa merasa aman, akhirnya kita menganggap semua baik-baik saja. Padahal kenyataannya, hidup tidak pernah berhenti berjalan hanya karena kita memilih diam. Ada momen dalam hidup ketika kita harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku lakukan? Apakah aku sedang bergerak menuju sesuatu yang berarti, atau aku hanya mengikuti arus tanpa sadar? Banyak orang menjalani hidup seperti menjalankan rutinitas otomatis. Bangun, bekerja, pura-pura kuat, tertawa secukupnya, pulang, rebahan, lalu mengulanginya besok. Kadang kita lupa bahwa hidup bukan tentang bertahan dalam rutinitas, tapi tentang memahami tujuan. Karena kalau kita tidak punya arah, pada akhirnya kita hanya akan berjalan tanpa benar-benar sampai kemanapun. Penyesalan sering muncul ketika kita baru menyadari bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Kita bisa lebih sopan, tapi kita memilih marah. Kita bisa lebih sabar, tapi kita memilih ego. Kita bisa lebih jujur, tapi kita memilih diam. Kita bisa lebih menghargai orang lain, tapi kita memilih sibuk. Dan ketika semuanya berakhir, kita melihat kembali semua itu seperti menonton film yang tidak bisa diulang, lalu berkata dalam hati, kenapa aku dulu begitu? Manusia seringkali tahu apa yang baik untuk mereka, tapi tetap memilih hal yang sebaliknya. Kita tahu merokok tidak baik, tapi tetap merokok. Kita tahu bergadang merusak tubuh, tapi tetap bergadang. Kita tahu cinta yang toksik menyakiti, tapi tetap bertahan. Kita tahu kerja tanpa istirahat membuat mental hancur, tapi tetap memaksakan diri. Kita tahu mengabaikan keluarga membuat jarak, tapi tetap sibuk mengejar hal lain. Dan ketika satu persatu konsekuensi muncul, barulah kita merasa dihantam penyesalan. Dan penyesalan yang paling berat adalah yang muncul bukan karena orang lain, tapi karena pilihan kita sendiri. Namun, hidup tidak hanya tentang merenungi kesalahan. Hidup juga tentang memberi diri kita kesempatan untuk berubah. Tidak ada yang sempurna, dan tidak ada yang terlalu terlambat selama kita masih bernafas. Seringkali kita merasa malu dengan masa lalu, padahal masa lalu itulah yang seharusnya membuat kita lebih kuat. Kita merasa takut berubah karena khawatir dianggap berbeda. Kita merasa was-was memulai hal baru karena belum pernah mencobanya. Kita takut berjuang karena khawatir gagal.
Tapi jika kita membiarkan rasa takut mengatur hidup, kita hanya akan terus berada di tempat yang sama. Dan itu juga bentuk penyesalan yang pelan-pelan membunuh kebahagiaan. Perubahan memang menakutkan, tapi jauh lebih menakutkan jika tidak pernah berubah. Karena waktu tidak akan menunggu kita siap. Dunia tidak akan berhenti hanya karena kita takut melangkah. Sementara itu umur terus berjalan, kesempatan terus berkurang, orang-orang terus berganti, dan hidup terus memberi pilihan. Kita bisa memilih berdiam diri, tapi konsekuensinya harus kita tanggung sendiri. Dan ketika nanti kita mulai bertanya, kenapa hidupku begini? Jawabannya seringkali adalah karena kita tidak pernah benar-benar membuat keputusan. Salah satu hal terbesar yang sering terlambat kita sadari adalah pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang tulus. Kita terlalu sering menganggap orang baik akan selalu ada. Kita lupa mengucapkan terima kasih, lupa meminta maaf, lupa memberi perhatian, lupa menunjukkan bahwa kita peduli. Kita mengharapkan mereka memahami kita terus-menerus, padahal kita sendiri jarang berusaha memahami mereka. Kita lupa bahwa setiap orang punya batas, bahkan orang yang paling sabar sekalipun. Ketika mereka akhirnya pergi, kita baru sadar bahwa tidak semua orang baik akan kembali setelah disakiti. Ada juga penyesalan lain yang datang dari kebiasaan kita menyia-nyiakan diri sendiri. Kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menghukum diri dengan kata-kata negatif, membandingkan hidup dengan orang lain, memaksakan standar yang tidak manusiawi, dan lupa bahwa diri sendiri juga perlu dirangkul. Kita lupa memberi waktu untuk istirahat, lupa memberi waktu untuk menikmati hidup, lupa bahwa kebahagiaan sederhana pun bisa menjadi alasan untuk bersyukur. Ketika kesehatan mulai menurun atau mental mulai rapuh, barulah kita menyadari betapa pentingnya memperhatikan diri sendiri sejak awal. Namun begitu juga seringkali kesadaran itu terlambat datang. Kita menunggu sakit dulu baru mau menjaga tubuh. Kita menunggu patah dulu baru mencari kedamaian. Kita menunggu kehilangan dulu baru menghargai. Kita menunggu gagal dulu baru belajar. Dan manusia memang suka begitu, menunda hal penting sampai keadaan memaksanya untuk berubah. Tapi kalau kita dari awal sudah sadar, mungkin banyak luka bisa kita hindari. Hidup tidak meminta kita sempurna, hanya meminta kita sadar. Sadar bahwa waktu itu berjalan. Sadar bahwa hidup tidak bisa ditebak. Sadar bahwa keputusan kecil pun bisa mengubah masa depan. Sadar bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan membentuk siapa kita beberapa tahun ke depan. Tanpa kesadaran kita hanya akan terus mengulang pola yang sama. Dan mengulang pola yang salah hanya akan membawa kita ke penyesalan yang sama. Banyak orang sudah tahu apa yang harus mereka perbaiki, tapi tetap menunggu. Menunggu mood bagus, menunggu keadaan stabil, menunggu orang lain berubah dulu, menunggu momen yang pas. Tapi kalau kita hidup dengan menunggu, kita hanya akan kehabisan waktu tanpa punya apa-apa. Karena waktu tidak pernah berhenti. Tidak peduli kita siap atau tidak, hidup akan tetap berjalan. Dan jika kita terus menunda, nanti akan ada momen ketika kita melihat kembali semua kesempatan yang hilang dan berkata, seandainya aku mulai dari dulu. Kadang, kita perlu berhenti sejenak untuk benar-benar melihat diri sendiri dari luar. Apa yang sebenarnya sedang kita kejar? Apa yang membuat kita begitu takut melangkah atau takut kehilangan? Apa yang membuat kita terjebak dalam pola hidup yang sama, padahal kita tahu itu tidak membuat kita bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu jarang kita pikirkan karena hidup terlalu bising. Kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan layar, sibuk dengan drama yang tidak ada habisnya, sibuk dengan rutinitas yang menguras energi. Kita menjadi terlalu terbiasa dengan kebisingan sampai lupa bagaimana rasanya mendengar suara hati sendiri. Dan ketika akhirnya kita benar-benar mendengarnya, seringkali suara itu bilang, "Aku capek, aku ingin berubah, aku ingin hidup yang lebih baik." Sayangnya, banyak orang mengabaikan suara itu. Mereka berpikir perubahan bisa dilakukan nanti, ketika keadaan sudah mulai nyaman. Tapi yang jarang disadari adalah perubahan tidak selalu datang dari kenyamanan. Ia justru muncul ketika seseorang berani mengakui bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan merasa lelah, merasa bingung, merasa tersesat. Yang salah adalah jika kita membiarkan perasaan itu berlarut-larut sampai akhirnya membuat hidup kita tidak bergerak. Karena pelan-pelan, hal itu akan menciptakan jarak antara kita dan impian kita sendiri. Dan jarak itu semakin panjang setiap kali kita membuang waktu. Waktu adalah hal paling mahal yang sering kita anggap murah.
Kita menghabiskannya tanpa berpikir panjang. Kita memberikannya pada hal yang tidak penting, pada orang yang tidak menghargai kita, pada kebiasaan yang merusak diri sendiri. Kita terlalu sibuk memikirkan apa kata orang, sampai lupa bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan kehilangan kesempatan untuk meminta maaf, kapan kita akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan, kapan kita kehilangan kesempatan untuk mengejar mimpi, atau kapan kita kehilangan kesempatan untuk sekedar bilang, "Aku sayang" pada seseorang. Dan ketika kesempatan itu sudah tidak bisa diulang, ketika kita hanya bisa menatap masa lalu dengan dada sesak, barulah kita benar-benar paham arti dari kata terlambat. Terlambat bukan hanya tentang kehilangan orang yang kita sayang. Terlambat juga tentang kehilangan versi terbaik dari diri kita, yang dulu bisa tercipta jika kita mulai lebih cepat. Terlambat juga tentang kehilangan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menjadi lebih bahagia, lebih sehat, lebih dekat dengan diri sendiri, dan dengan Tuhan. Terlambat juga tentang kehilangan kesempatan untuk menunjukkan cinta ketika cinta itu masih berarti. Tapi hidup bukan hanya tentang penyesalan. Hidup juga tentang kesempatan baru. Tidak peduli sejauh apa kita tersesat, kita masih bisa kembali. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang sudah kita buat, kita masih bisa belajar. Tidak peduli seberapa hancur masa lalu kita, masa depan masih bisa dibangun dari batu-batu kecil perubahan yang kita lakukan hari ini. Hidup selalu memberi ruang untuk memperbaiki, selama kita berani memulai. Dan memulai tidak harus menunggu semuanya sempurna. Memulai bisa dilakukan sekarang, bahkan ketika kita masih takut, masih ragu, masih belum kuat. Yang penting adalah kita bergerak. Jangan tunggu sakit baru mau menjaga tubuh. Jangan tunggu ditinggalkan baru mau memperbaiki sikap. Jangan tunggu gagal baru mau belajar. Jangan tunggu tua baru mau mensyukuri hidup. Jangan tunggu kehilangan baru sadar betapa berharganya seseorang. Jangan tunggu luka semakin dalam baru mau bicara jujur. Jangan tunggu semuanya hancur baru ingin memulai ulang. Hidup terlalu pendek untuk terus menunda hal-hal yang seharusnya kita lakukan hari ini. Kalau kita sayang pada seseorang, bilang sekarang. Kalau kita rindu, kabari sekarang. Kalau kita salah, minta maaf sekarang. Kalau kita ingin berubah, mulai sekarang. Kalau kita ingin berhenti menyakiti diri, lakukan sekarang. Kalau kita ingin meraih sesuatu, bergerak sekarang. Semua hal baik dalam hidup berawal dari satu langkah kecil yang kita pilih hari ini. Dan langkah itulah yang menentukan apakah kita akan hidup dengan ketenangan atau dengan penyesalan di masa depan. Menyesal itu manusiawi, tapi mengulang kesalahan adalah pilihan. Kita bisa belajar dari masa lalu tanpa harus terjebak di dalamnya. Kita bisa memperbaiki diri tanpa harus sempurna. Kita bisa mencintai diri sendiri tanpa harus mendapat validasi dari siapapun. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk berkata pada diri sendiri, "Aku tidak mau hidup seperti ini terus. Aku ingin berubah sebelum terlambat." Biasakan menghargai apa yang ada sebelum semuanya berubah. Biasakan peduli sebelum seseorang merasa tidak berarti. Biasakan mendengarkan sebelum seseorang berhenti bicara. Biasakan bersyukur sebelum hidup memaksa kita belajar dari kehilangan. Biasakan menjaga diri sebelum tubuh memberi sinyal bahwa ia sudah tidak kuat lagi. Hidup akan jauh lebih ringan ketika kita sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, paling kuat, atau paling hebat. Hidup adalah tentang siapa yang paling sadar bahwa waktu tidak bisa menunggu. Dan orang yang sadar itulah yang biasanya hidup dengan lebih tenang, lebih penuh makna, dan jarang menyesal. Karena mereka memilih untuk menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan menghargai orang-orang yang berarti bagi mereka. Maka dari itu, apapun yang kamu rasakan sekarang, entah itu lelah, takut, ragu, atau sedih, tenang saja. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu manusia. Tapi jangan biarkan perasaan itu membuatmu berhenti. Gunakan itu sebagai alasan untuk memulai perubahan kecil hari ini. Karena hidupmu berharga, waktumu berharga, dan apa yang kamu miliki hari ini juga berharga. Jangan tunggu dunia menghancurkanmu, baru kamu mencari cara untuk bertahan. Jangan tunggu orang baik pergi, baru kamu belajar menghargai. Jangan tunggu masa depan mengecewakanmu, baru kamu ingin memperbaiki masa kini. Lakukan semuanya sekarang, selagi kamu masih punya kesempatan. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menatap ke belakang dan berkata dengan lirih, "Kenapa dulu aku tidak melakukan sesuatu?" Hidup itu singkat, tapi cukup panjang untuk kamu jadikan berarti jika kamu tidak menundanya.
Hari ini adalah momen terbaik untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, memperbaiki sikap, dan memperbaiki cara kamu mencintai hidup. Jangan biarkan ego, rasa takut, atau kemalasan merampas masa depanmu. Pilih untuk bergerak sekarang, pilih untuk berubah sekarang, pilih untuk mencintai sekarang. Karena kebahagiaan bukan ditemukan di masa depan, tapi dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini. Dan ketika suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan bersyukur karena kamu tidak membiarkan hidupmu akhir dengan penyesalan. Kamu memilih untuk bertindak, memilih untuk sadar, dan memilih untuk menghargai waktu. Karena pada akhirnya, tidak ada satupun dari kita yang ingin berkata, andai aku bisa memulai lebih cepat. Yang kita ingin rasakan hanyalah ketenangan, karena kita sudah melakukan yang terbaik sebelum semuanya terlambat.